Sigismund, api, mahkota, dan bayangan Hussite. Bab Ina, bayi dari dinasti Luxembourg. Musim panas tahun 1368, kota Nuremberg. Di istana besar yang berdiri megah di tengah kota perdagangan, udara dipenuhi harapan. Kaisar Charles keempat dari dinasti Luxembourg berjalan mondar-mandir di lorong panjang, menunggu kabar dari kamar permaisuri. Teriakan tangis bayi akhirnya terdengar, melengking menembus dinding tebal batu. Kaisar tersenyum lega, meski tubuhnya sudah mulai renta. Anak Inggris Sigismund bukan pewaris utama, tetapi dia itu adalah darah Luxembourg, darah yang ditakdirkan membawa beban besar. Ibunya, Elizabeth dari Pomerania, memeluk erat bayi itu. "Lihatlah suamiku," katanya lirih, "ia memiliki mata yang tajam." Seakan ia lahir bukan hanya untuk melihat dunia, tapi untuk menaklukkannya. Bab 2, kanak-kanak dalam bayangan. Sigismund tumbuh di bawah bayang-bayang kakaknya, Wenceslaus, pewaris Bohemia. Dari kecil ia sudah merasakan bahwa hidupnya akan selalu menjadi persaingan. Ia rajin belajar Latin, mendengar kisah para kaisar Romawi kuno, dan mengamati bagaimana diplomat-diplomat asing berbicara, manis di meja perundingan. Namun yang lebih disukainya adalah halaman kastil. Dengan kuda kesayangannya, ia belajar berlari kencang, melintasi ladang, merasakan angin mengguncang rambut pirangnya. Ia sering mengadu pedang kayu dengan para pelayan istana. "Aku akan jadi raja suatu hari nanti," teriaknya lantang, meski para pengawal hanya terkekeh mendengar tekad bocah itu. Sejak belia pesona bicaranya sudah nyata. Ia pandai merayu, licin dalam berdiplomasi kecil. Seorang guru pernah berbisik, "Tuan muda Sigismund, lidahmu lebih tajam dari pedang. Jangan kau lupakan itu, karena suatu hari, dunia akan lebih tunduk pada kata-katamu ketimbang senjatamu." Bab 3, jalan menuju Hongaria. Ketika usianya mencapai hampir 20, Sigismund dijodohkan dengan Maria, pewaris takhta Hongaria. Pernikahan itu adalah pintu emas. Namun kebahagiaan hanya sebentar. Maria meninggal dunia setelah kecelakaan menunggang kuda. Mendadak, Sigismund sendiri yang duduk di singgasana Hongaria. Di Budapest ia disambut dengan kecurigaan. Para bangsawan memandangnya sebagai orang asing, seorang Jerman yang hendak merampas tanah mereka. Sigismund tahu bila ia ingin bertahan, ia harus menaklukkan hati bangsawan dengan politik licin, sekaligus menegakkan kewibawaan dengan pedang. Ia mulai menata kekuasaan, membangun persekutuan dengan kesatria dan bangsawan tertentu. Namun tidak lama, badai besar datang, ancaman Turki Utsmani. Bapu, Nikopolis, luka yang membekas. Tahun 1396, Sigismund memimpin sebuah perang salib melawan Ottoman. Tentara dari Prancis, Jerman, dan Hongaria berkumpul di bawah panjinya. Ia percaya inilah saat kejayaannya, memukul mundur Turki, menghabiskan diri sebagai pelindung Kristen. Namun di Nikopolis segalanya hancur. Pasukan Kristen yang arogan terjebak oleh taktik Ottoman. Tentara berkuda elit Prancis dihancurkan, dan medan perang menjadi lautan darah. Sigismund hanya bisa melarikan diri, berlayar di sungai Danube sambil melihat dari kejauhan pasukannya musnah. Malam itu, di atas kapal yang berguncang, ia menatap air hitam. "Tuhan," bisiknya, "mengapa kau biarkan aku dipermalukan seperti ini? Apakah aku tidak ditakdirkan menjadi penyelamat dunia Kristen?" Namun luka Nikopolis tidak membuatnya menyerah. Ia justru semakin keras, semakin licik. Ia tahu, untuk bertahan di dunia ini, seorang raja harus siap menelan kehinaan demi menunggu saat balas dendam. Bab 4, menuju mahkota kaisar. Meski awalnya hanya Raja Hongaria, Sigismund tidak pernah melupakan mahkota yang lebih tinggi, Kaisar Romawi Suci. Ia rajin menjalin hubungan dengan para pangeran Jerman, membujuk, mengancam, dan mengikat janji. Tahun 1413, ia berhasil dipilih sebagai Raja Romawi. 20 tahun kemudian, tepatnya tahun 1433, ia akhirnya dimahkotai sebagai Kaisar Romawi Suci di Roma. Saat mahkota emas diletakkan di kepalanya, ia menutup mata sejenak. "Aku adalah bayangan ayahku yang kini jadi terang. Dunia Kristen harus tunduk di bawahku." Namun bersama mahkota datang pula beban, skisma gereja, bidat Hussite, dan ancaman Turki di timur. Bab 6, Bohemia yang membara. Di tanah kelahirannya Bohemia, pemberontakan meledak. Jan Hus, sang reformis, dibakar hidup-hidup di Konstans meski Sigismund menjanjikan perlindungan. Api amarah rakyat meledak menjadi perang Hussite. Pasukan rakyat yang dipimpin Jan Žižka menggunakan gerobak perang dan semangat fanatisme. Berulang kali Sigismund mengirim bala tentara salib. Berulang kali pula ia dihancurkan. Di medan perang, ia menyaksikan kesatria Jerman tumbang dihantam taktik sederhana para petani. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, kobaran api, wajah Jan Hus yang terbakar, dan rakyat yang meneriakkan pengkhianat. Namun ia tidak menyerah. Ia kembali lagi, berkali-kali, meski kekalahan lebih sering ia terima daripada kemenangan. Babjer, Konsili Konstans.
Meski perang membebani, Sigismund meninggalkan jejak besar di sisi lain. Ia memprakarsai Konsili Konstans tahun 1414, sebuah dewan yang berhasil mengakhiri skisma besar gereja. Di aula megah itu, 3 paus yang saling berebut takhta diturunkan, dan 1 paus tunggal dipilih, Martinus kelima. Dunia Katolik kembali bersatu. Ketika para uskup bersorak, Sigismund berdiri dengan dada terangkat. "Lihatlah," katanya dalam hati, "akulah kaisar yang menyatukan gereja." Namun bayangan tetap ada. Di aula yang sama, Jan Hus diadili dan dihukum mati. Janji perlindungan yang ia berikan terinjak. Sejak saat itu, namanya di Bohemia identik dengan pengkhianatan. Bab Sep, runtuhnya dinasti. Tahun-tahun akhir hidupnya dipenuhi beban. Tahun 1436, ia akhirnya diakui sebagai Raja Bohemia, namun itu hanya formalitas. Rakyat tetap menaruh benci. Di Znojmo, Moravia, musim dingin tahun 1437, tubuh Sigismund yang renta terbaring lemah. Api unggun menyala di kamarnya, namun dingin tak mau pergi. Ia memandang mahkota di meja, berat dan berkilau. "Semua ini hanya bayangan," gumamnya. "Aku menyatukan gereja, tapi kehilangan Bohemia. Aku melawan Turki, tapi kalah di Nikopolis. Aku kaisar, tapi tidak punya putra." Dengan napas terakhir ia memejamkan mata. Dinasti Luxembourg pun berakhir bersamanya. Warisan Sigismund. Ia mengakhiri skisma besar gereja dengan Konsili Konstans. Ia dikenal sebagai pelindung dunia Kristen melawan Ottoman. Meski pernah kalah memalukan, ia gagal menundukkan Husid, tapi namanya selalu terkait dengan perang keagamaan terbesar di Eropa awal abad ke-15. Ia kaisar penuh ambisi, cerdas, pesona memikat, tetapi juga licik, sering dicap pengkhianat. Di kisah Sigismund adalah kisah tentang kemuliaan yang bercampur luka, kemenangan yang disertai pengkhianatan, dan mahkota yang selalu terasa terlalu berat di kepalanya. Apa yang dilakukan Raja Sigismund sepanjang hidupnya? 1. Lahir sebagai pangeran dinasti Luxembourg. Lahir pada tahun 1368 di Nuremberg, sebagai putra Kaisar Charles keempat dan Elizabeth dari Pomerania. Tumbuh di bawah bayangan kakaknya, Wenceslaus, Raja Bohemia. 2. Menjadi Raja Hongaria melalui pernikahan dengan Maria. Menikah dengan Maria dari Anjou, pewaris takhta Hongaria. Setelah Maria meninggal, ia menjadi Raja Hongaria pada tahun 1387. Menghadapi banyak perlawanan dari bangsawan Hongaria yang menolak kekuasaan asing. 3. Berusaha merebut mahkota Polandia. Ia memiliki klaim atas Polandia melalui hubungan keluarga. Namun bangsawan Polandia menolak dan memilih penguasa lain. Upaya Sigismund untuk menjadi Raja Polandia berakhir gagal. 4. Perang Salib Nikopolis, 1396. Memimpin sebuah perang salib besar melawan Turki Utsmani. Pasukannya berisi ksatria dari Prancis, Jerman, dan Hongaria. Perang berakhir dengan kekalahan telak. Tentara Kristen dibantai, dan Sigismund lolos dengan melarikan diri menyusuri sungai Danube. 5. Raja Romawi dan Kaisar Romawi Suci. Tahun 1413, ia dipilih sebagai Raja Romawi. Tahun 1433, ia dimahkotai sebagai Kaisar Romawi Suci di Roma. Dengan itu, ia menjadi salah satu penguasa terkuat di Eropa. Memegang gelar Raja Hongaria, Raja Bohemia, Raja Romawi, dan Kaisar Romawi Suci. 6. Menghadapi pemberontakan Husite di Bohemia. Setelah Jan Hus dibakar hidup-hidup di Konsili Konstans, meski Sigismund berjanji melindunginya. Rakyat Bohemia bangkit memberontak. Terjadilah Perang Husid, 1419-1436. Sigismund memimpin beberapa ekspedisi salib melawan mereka, namun kalah berkali-kali karena taktik militer inovatif Husid, gerobak perang. Akhirnya, menjelang akhir hidupnya, ia diakui sebagai Raja Bohemia, namun tetap dibenci rakyatnya. 7. Konsili Konstans, 1414-1418. Sigismund memprakarsai Konsili Konstans, sebuah pertemuan gereja besar. Konsili ini berhasil mengakhiri skisma besar gereja, di mana sebelumnya ada 3 paus yang saling bersaing. 1 paus dipilih, Martinus kelima, dan kesatuan gereja dipulihkan. Namun konsili yang sama juga mengadili Jan Hus dan membakarnya hidup-hidup menjadi noda gelap dalam nama Sigismund. 8. Perjuangan melawan Turki Utsmani. Meski kalah di Nikopolis, ia terus berusaha membendung ekspansi Ottoman ke Balkan. Ia membangun aliansi dengan penguasa lain meski hasilnya terbatas. 9. Akhir hidup dan kematian. Pada tahun 1436, ia akhirnya diakui sebagai Raja Bohemia. Namun usianya sudah renta, tubuhnya lemah, dan ia tidak memiliki pewaris laki-laki. Wafat di Znojmo, Moravia, pada tahun 1437. Dengan kematiannya, dinasti Luxembourg berakhir. Ringkasan pencapaiannya: menjadi Raja Hongaria, Raja Romawi, Kaisar Romawi Suci, dan akhirnya Raja Bohemia.
memimpin perang salib Nikopolis melawan Ottoman meski kalah, menjadi tokoh utama konsili Konstans yang mengakhiri skisma gereja. Berusaha keras menundukkan pemberontakan Husit di Bohemia, salah satu penguasa paling berpengaruh di Eropa awal abad ke-15. Aku lebih memilih 10 tahun penuh perundingan daripada 1 tahun penuh darah, karena negeri yang hancur sulit dibangkitkan kembali. Aku duduk di singgasana bukan karena kekuatan diriku sendiri, melainkan karena kepercayaan yang diwariskan dari leluhur. Maka aku harus menjaga warisan itu dengan segala daya. Tidak ada kerajaan yang bertahan jika hanya dibangun dengan darah. Ia harus dipertahankan dengan hukum, keadilan, dan rasa hormat antara mahkota dan rakyat. Aku belajar dari peperangan bahwa kebencian melahirkan kebencian. Namun jika api kebencian tidak dipadamkan, ia akan melahap seluruh donat negeri. Tugas seorang raja adalah menjadi pemadamnya. Seorang raja tidak hanya memerintah dengan pedang, melainkan dengan kesabaran. Karena kemenangan sejati bukanlah menundukkan negeri, tetapi menenangkan hati rakyatnya. Jika aku dikenang, biarlah bukan sebagai penguasa yang menyalakan api perang, tetapi sebagai raja yang berusaha dengan segala keterbatasannya untuk meredakan kobaran itu.